Saudara, salah satu yang penting untuk didalami adalah tidak hanya motif, tetapi juga siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan yang kemudian mengakibatkan Bapak Ermanto Usman meninggal dunia. Sayangnya di rumah dari almarhum Ermanto memang tidak terpasang CCTV, tapi saya akan coba melihat tetangga sebelah persis dari Pak Ermanto yang nampaknya ada beberapa CCTV di rumahnya. Saya akan menanyakan apakah terlihat sosok pelaku. Saya akan coba tanyakan saudara. Permisi Bu. Izin Bu, dari Dipo Kompas TV dengan Ibu siapa? Sinta. Bu Sinta. Saya izin konfirmasi Bu, Bu Sinta pemilik rumah ini? Iya. Oke. Bu, bahwa yang saat ini tengah didalami oleh polisi adalah tidak hanya motif tetapi terduga pelaku. Saya lihat di sini ada CCTV Bu ya, di rumah Bu Sinta. Apakah CCTV ini merekam mungkin Bu terduga pelaku pada saat melakukan aksinya? Pada saat itu tidak terekam. Ini sebenarnya motion detection, tapi tidak ada pergerakan saat itu. Jadi kemungkinan ya pelaku tidak lewat di sini. Pelaku tidak lewat di sini Iya, kemungkinan. Kemungkinan dari sisi sana. Kemungkinan dari sisi sebelah Iya. kanan dari rumah ya. Iya. Meskipun anjing pelacak K9 menyusul ke sisi sebelah kiri. Iya. Ya kemungkinan dari sini sih, kemungkinan ya. Kemungkinan memang dari pagar perumahan ini ya. Iya, kemungkinan. Oke. Dan memang pagarnya cukup pendek Bu ya. Selain melakukan olah TKP saudara, tetapi polisi juga melakukan pelacakan dengan menggunakan anjing pelacak K9. Tidak hanya di area rumah, tetapi juga polisi mencoba untuk melacak dari mana terduga pelaku masuk dan juga keluar perumahan. Jalan ini adalah jalan yang dilalui oleh anjing pelacak K9 dan bisa dilihat ya, ini ada satu dinding ataupun tembok dari perumahan yang memang secara ketinggian ini berbeda dengan tembok di sisi lainnya, yang artinya cukup memudahkan untuk seseorang masuk ataupun keluar dari area perumahan. Bisa ditunjukkan ya, ini hanya mungkin kurang lebih 1 meter hingga 1,5 meter ketinggian dari tembok ini saudara. Saya akan coba memastikan seberapa mudah seseorang untuk masuk ataupun keluar melalui tembok ini. Dan sangat mudah sekali saudara untuk melewati tembok yang hanya memiliki ketinggian kurang lebih 1 meter ini. Dan bisa dilihat ini adalah lahan kosong yang berbatasan langsung dengan area perumahan dan hanya dibatasi oleh tembok yang tadi saya lewati saudara. Dan lihat area perumahan, lahan kosong, kemudian langsung bersebelahan dengan jalan raya Kalimalang. Setelah anjing pelacak menyusuri lahan kosong yang berbatasan langsung dengan area perumahan untuk mencium aroma terduga pelaku masuk dan keluar area perumahan, anjing pelacak tersebut langsung menuju ke salah satu bangunan yang hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari rumah korban, saudara. Bisa dilihat ya, jelas sekali rumah korban terpantau dari Jalan Raya Kalimalang. Dan ini bangunan yang tadi saya sebutkan, saudara, hanya berjarak kurang lebih 20 hingga 30 meter dari rumah korban. Saya akan coba mendekat. Informasi yang saya peroleh bahwa sebelumnya area ini adalah area cuci kendaraan, tetapi saat ini digunakan untuk menyimpan rongsokan, saudara. Saya akan coba masuk. Ini sih, Pak. Tapi waktu anjing pelacak kayak sini, Bapak juga kesini ya? Ada. Ada juga ya?
Polisi ditanya namanya tadi, Pak? Oh, tapi waktu malam nggak ada orang lewat sini mungkin? Ada mulung ya. Ya. Keluar tahu. Oh, Mereka tinggal sama saya. emang tempat rongsok ya, Pak? Iya. Lihat ya, ini kondisi dari area yang kemudian menjadi titik terakhir anjing pelacak ataupun K9 mencoba untuk mendeteksi jalur yang digunakan oleh terduga pelaku untuk masuk ataupun keluar dari area perumahan Prima Lingkar Asri. Saya akan tunjukkan lagi visualnya, saudara, ketika anjing pelacak menyusuri area ini, dan informasi yang kami peroleh saat itu bahwa anjing pelacak sempat mendeteksi area ini selama kurang lebih 15 menit. Tetapi setelah itu tidak ada indikasi-indikasi lain yang mencurigakan. Tetapi yang menarik, saudara, saya akan tunjukkan salah satu sisi dari kawasan ini. Bisa dilihat ya. Ada satu pijakan yang sekali lagi sangat memudahkan bagi seseorang jika ingin masuk ke area perumahan Prima Lingkar Asri. Saya akan coba buktikan, saudara, seberapa mudah seseorang masuk melalui titik ini. Sini ada pijakan ya. Saya sudah langsung berada di area perumahan Prima Lingkar Asri, dan bisa ditunjukkan itu adalah rumah milik Bapak Ermanto Usman yang ditemukan tewas meninggal dunia di sepertiga malam di bulan suci Ramadan. Saudara, sejumlah kejanggalan masih menyeruak di tengah meninggalnya almarhum Ermanto Usman, dan saat ini masih terus dilakukan proses penyelidikan oleh polisi. Saya akan minta analisa dari mantan perwira tinggi Polri, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekon. Bang Dharma, izin, terima kasih untuk waktunya, Bang. Apakah kedatangan Bang Dharma sendiri ke sini karena mencium adanya kejanggalan terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhum Ermanto? Saya datang ke sini adalah bagian daripada keterpanggilan saya terhadap hak hidup manusia. Kalau dari pengalaman saya melihat TKP, Ya. di mana proses masuknya pelaku Ya. ke dalam rumah, terus proses masuknya tanpa ada kerusakan sedikit pun. Tanpa ada kerusakan. Tanpa ada kerusakan. Meskipun di jendela sebelah itu sana bukan kerusakan. bukan kerusakan. Mungkin Itu bisa bukan. kita lihat ya. Iya. Oke, saya akan tunjukkan dengan Itu bukan kerusakan. Bang Dharma Pongrekon. Di sini ada satu titik, Bang. Atau mungkin Jangan gesekan. dipegang, jangan. Itu bukan kerusakan. Ini bukan kerusakan. Bukan, itu namanya gesekan doang. Ya, kalau kerusakan itu pasti dia mendelep ke dalam. Jadi ada congkelan itu. Colok ya? Dia ada effort tenaga, ya. Lukanya ini kan cuma luka serempet gitu ya. Apalagi kalau membuka paksa ya. Oh iya dong. Oke. Apalagi kalau di dalamnya dikunci. Oke. Ya, berarti ya, menurut pengalaman saya, situasi lokasi TKP ini sudah digambar oleh para pelaku. Sudah Ya. tergambarkan oleh terduga pelaku. Iya, karena kalau tidak, dari mana dia tahu arah karet? Kemudian di sini tidak ada apa? Tidak ada jeruji Tidak yang ada teralis ya? teralis yang harusnya ada. Apalagi ini kan warna ribbon kan? Artinya kalau jam segitu pagi sulit orang untuk melihat langsung ada ribbon ada teralis atau tidak. Kenapa masuknya langsung menuju ke kamar beliau? Dari mana dia tahu juga ada di situ? Kalau tidak dikasih tahu. Bisa saja kan beliau tidur di atas. Ya. Kenapa langsung ke situ? Karena cuma 3 orang, lenggang sekali. Berarti situasi rumah ini sudah digambar berhari-hari bahkan berminggu-minggu sebelumnya.
Dan setelah terduga pelaku masuk, ada informasi bahwa kabel wifi di sebelah sana, Bang Dharma, itu terlepas. Meskipun itu sebenarnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian terduga pelaku langsung masuk ke kamar. Apakah hal ini juga semakin memperkuat bahwa ini bukan sekedar soal pencurian tetapi pembunuhan berencana? Saya hanya bisa melihat bahwa tujuannya adalah kepada beliau, almarhum. Itu saja. Ya, dari cara masuknya, cara ininya, menggambar di mana beliau tidur dan sebagainya. Tetapi dari cara masuknya ini sudah digambar. Itu yang penting, ya. Poinnya itu ya. Poinnya itu, dan perlu dimulai dari jendela ini. Karena luar ke dalam itu jalan masuknya. Tinggal didalami saja masalah jendela ini. Ya, apakah betul dalam keadaan terkunci? Ataukah memang sudah dibiarkan terbuka, lupa, atau disengaja? Ini cuman analisa saja, ya. Kita bisa melihat ya bahwa kaca ini sebelumnya sudah dipecahkan ya oleh pihak keluarga untuk mengevakuasi ya. Betul ya Pak Dalsap? Untuk Karena mengevakuasi. kuncinya tidak bisa Betul. pintunya nggak bisa terbuka karena kuncinya nggak ada. Oke, karena pintunya terkunci, akhirnya keluarga memutuskan untuk memecahkan kaca ini dan menyelamatkan. Mengevakuasi Korban. almarhum Ermanto dan Ibu Pasmilawati. Terakhir mungkin Bang Dharma, melihat analisa Bang Dharma tadi mulai dari terduga Cara masuk. pelaku yang memasuki melalui jendela dan langsung menuju ke kamar korban. Analisa Bang Dharma, apakah terduga pelaku ini merupakan orang dekat atau orang suruhan? Sementara sebelum penyidikan selesai, yang pasti tujuannya mengarah kepada beliau. Berarti ada hal yang beliau lakukan membuat banyak pihak mungkin ya merasa terganggu. Karena kalau lihat dari cara masuknya dan langsung tertuju, menurut saya terlalu cepat kalau kita mengatakan oh ini hanya kejadian atau insiden yang tidak terencana. Kalau menurut pengalaman saya. Kalau orang suruhan itu pasti bayaran. Untuk orang bayaran tidak gampang untuk sampai kepada penyuruh. Ya, jadi memang ini harus dilakukan penyidikan yang sangat-sangat cerdas dan hati-hati.